Oke, semangat pagi, Nasa dimanapun berada. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa menulis di kolom komentar untuk suaranya. Pagi hari kita akan di Pandansimo. Untuk itu sebelum kita mulai, silahkan kawan-kawan cek sound dulu. Apakah sudah terdengar atau belum? Suara dari kami di sini bisa ditulis di kolom komentar. Ini sudah, Ibu sekalian, bisa dilihat. Nah, ini kami akan buka karena memang prosesnya sudah hampir mulai. Marilah kita langsung saksikan proses panen dari udang di sini. Saya buka langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Nasa dimanapun berada. Saat ini kami berada langsung di lokasi tambak udang berteknologi NASA yang beralamat di Pantai Pandansimo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti saya di sini tidak sendiri, langsung bersama dengan Mas Andri selaku pengelola tambak udang yang berlokasi di sini. Mungkin silahkan Mas Andri bisa membantu saya untuk kita bisa menjelaskan kepada para mitra usaha NASA dimanapun berada apa saja kemudian yang menjadikan teknologi NASA yang diaplikasikan di sini dan nanti manfaat apa yang dirasakan. Monggo Mas Andri. Baik, mungkin pertama kita bisa berkenalan dulu dengan beliau. Monggo, langsung saja. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah pengelola untuk tambak NASA di lahan Pandansimo ini. Nah, jadi ini nanti ke depan kita akan mengikuti proses panen udang faname. Terus kemudian apa saja teknologi yang kita gunakan di sini, betul. Gitu ya Pak ya? Iya, betul Mas Andri. Seperti itu. Jadi apakah bisa langsung kita? Ya. Jadi beliau ini memang pengelola di sini, sehingga nanti kita akan banyak bertanya-tanya dengan beliau. Sehingga mungkin sebelum kita lebih lanjut Mas Andri, ini dari kolam tambak ini luasnya berapa ya Mas Andri? Tambak ini luasannya 800 meter persegi. 800 meter, kemudian diisi? Kemudian ini kemarin kita isi benurnya, tebarannya kita pakai yang nggak terlalu banyak, tapi cukuplah, ini sekitar 30.000 ekor. 30.000 ekor. Nah, sehingga ini tidak terlalu padat, tetapi memang kita lihat mudah-mudahan nanti hasilnya tidak kurang daripada yang hasilnya atau kepadatannya tinggi. Betul, seperti itu. Kemudian dari teknologi NASA apa saja Mas Andri yang digunakan di tambak ini? Saya ingin menceritakan teknologi yang kita gunakan di sini. Jadi sebenarnya kalau kita budidaya udang, khususnya udang faname, itu artinya kita adalah budidaya airnya, Mas. Airnya, betul. Budidaya air. Nah, air itu yang dibutuhkan apa saja nanti akan kita jelaskan. Jadi yang pertama-tama kita butuhkan itu adalah hati-hati. Nah itu. Ya, ini bisa kita lihat, lihat ya. Ini udangnya. Apa namanya? Awas sus, sikalnya sus. Nah. Ini udangnya bisa sebesar ini. Pak Dadang. Nih. Udangnya ketinggalan. Nah. Jadi kembali lagi, produknya yang kita gunakan itu yang pertama adalah ton. Ya. Ton itu dia nanti fungsinya adalah untuk menumbuhkan plankton di awal. Di air ya. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya probiotik. Probiotiknya kita pakai tangguh, karena itu untuk menjaga kondisi air selalu bagus. Kemudian yang terakhir adalah Viterna. Nah, Viterna itu yang menjaga kualitas air supaya probiotik bisa bekerja dengan optimal, seperti itu. Nah, kalau fungsi-fungsinya, jadi
Sebelum kita ke fungsi Mas, kita apa namanya aplikasi dulu tadi. Kalau dari ton dengan tangguhnya atau probiotiknya Ya, itu aplikasi oke. berapa kali? Jadi awal-awal, jadi awal itu kalau untuk ton itu biasanya memang kita butuhkan di fase awal, karena ya. ton itu dia istilahnya sama dengan pupuk dasar untuk pertanian. Ketika air tambak kita masukkan itu sudah ada ton di situ. Nah, ketika ada ton itu nanti pertumbuhan planktonnya dia akan subur. Itu awalnya yang bening, ketika kita tambahkan ton itu pasti akan jadi lebih subur. Nah, kebutuhannya kalau ton itu di awal 1 ppm aja. Jadi misalnya ini satu tambak seperti ini kita berikan awalnya sekitar 800 gram sampai sekilo ini ton ini. Dari kolam 800 ya, meter tadi. Awalnya seperti itu aja. Cukup berapa tadi Mas? Itu untuk awalnya. Nah, nanti berapa gram tadi? Sekitar 1 ppm aja nggak apa-apa. Tetapi nanti kita lihat biasanya dia kita tambahkan lagi seperti itu. Berarti 2 hari kita tambahkan lagi sebelum tebar. Nah, kemudian 1 minggu itu sudah jadi. Nah, itu kita mulai budidaya. Berarti sebelum tebar kurang lebih 1 minggu, ya. Tebar dulu tonnya 1 ppm atau berapa gram tadi Mas? Ya, kalau 1000 meternya 1 kilo. Kalau ini paling ya kita beri 1 kilo nggak apa-apa. Ya, 1 ppm lebih 1 kilo tadi berbarengan dengan air awal masuk ya. Ya. Ketika awal tadi di apa namanya aplikasi dahulu. Ya. Kemudian seminggu baru ditebar benurnya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian diberikan berapa kali? Kalau ton ini kita memang harus dia sangat dibutuhkan, tapi kita juga harus sangat hati-hati. Karena ton ini fungsinya dia sangat hebat untuk menumbuhkan plankton. Sedangkan plankton sendiri kalau terlalu banyak dia juga berbahaya. Betul, memang nggak semua jangan, ya. Jangan, wah ini bagus, terus kita berikan terus, jangan. Kita lihat nanti 2 minggu sekali kita kasih seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya probiotik tangguh. Nah, probiotik tangguh itu kita berikan di sini 1 minggu sekali. Dosisnya untuk 1 bulan pertama itu 0,3 ppm aja. 0,3 aja. Jadi sekitar 600 ml. Kalau sudah lebih dari 1 bulan itu kita kasihkan 0,5 ppm. Nah, itu sekitar 0,3 berarti 300 ml ya? Ya. Kalau setengah berarti setengah liter. Ya, ya seperti itu. Jadi gitu. Tapi nanti kalau ini kalau sudah 1 bulan itu bisa 0,6 lah, karena ini biasanya kita berikan 0, seperti itu. Ya, 0. Kalau diberikan berbarengan bisa nggak Mas ini Mas? Nggak usah, jangan ini sendiri baru ditebarkan di kolam. Tadi fungsi ini dia adalah untuk menumbuhkan plankton. Nah, kemudian plankton itu dia akan hidup. Tapi dia akan ada saatnya dia mati kan. Nah, ketika ada pakan, kemudian ada plankton yang mati, artinya amoniak di sini dia akan sangat banyak. Saat itulah kita namanya butuh yang namanya tangguh ini, probiotik. Probiotik fungsinya adalah menguraikan bahan organik amonia itu menjadi nitrat. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, dia berfungsi untuk melindungi udang itu sendiri. Sistem imunnya udang ketika probiotiknya ada, itu dia akan semakin kuat. Itu. Terus kemudian ada lagi dia menekan bakteri yang merugikan. Patogen, vibrio. Ketika bakteri vibrio di sini ada, tapi kita memberikan probiotik yang bagus, itu vibrionya dia akan menurun. Ibaratnya kompetisi ya, Mas? Ya, kompetisinya kompetisinya itu jadi kita butuh tangguh ini. Nah, kemudian kenapa kita butuh Viterna? Viterna itu adalah mempunyai apa namanya enzim, kemudian asam organik, dan yang paling penting dia C organiknya dia tinggi juga. Di perairan itu yang namanya bakteri, ketika dia ada bakteri probiotik,
kalau C organiknya dia kurang, terus kemudian alkalinitasnya kurang, itu yang terjadi bukan bekerja dengan baik, tapi dia akan menghasilkan H2S seperti itu, negatif. Tapi ya. ketika C organiknya tinggi dengan tambahan Viterna, itu dia bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. C ya, ya. Sehingga ini juga ditebar di kolam atau ini disebar di kolam nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi kalau ini kita berikannya 1 ppm 1 minggu bisa 2 kali nggak apa-apa. Berarti mirip sama ton, Pak ya? Ya. 1 ppm juga ya. Cuman lebih sering ini. Kalau ini bisa kita jadwalkan. Kalau ton harus benar-benar melihat kondisi. Kalau sudah kental jangan. Ya. Kalau masih halus, oke dikasih. Tapi kalau ini dia harus selalu dikasih, karena apa? Karena dia selalu dibutuhkan sama yang namanya probiotik itu. Ya. Baik, ya? Pemirsa NASA dimanapun berada, memang plankton atau apa namanya mikroorganisme dalam air ini tidak semuanya bagus. Nah, sehingga harus kita lihat, kita proseskan. Ada yang namanya BGA yang merugikan, sehingga ketika kita ditambah Purworejo tempo hari juga, alhamdulillah bisa dilihat hasil dari laboratoriumnya bahwa BGA-nya kecil sekali, rendah sekali, dan yang banyak itu malah yang menguntungkan. Sehingga kita juga harus lihat terus keadaan air kolam, sehingga nanti udang-udangnya pun tetap sehat dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, ini Viterna ini juga ilmu baru bagi kita semuanya, bahwa juga bisa diaplikasikan di kolam tambak udang. Nah itu contoh udangnya itu, Pak. Kita lihat. Udangnya mantap, besar. Kalau dikira-kira size berapa itu, ini, Pak Dadang mau nyoba langsung mentah boleh, tapi hati-hati nanti malam ya. Ini buat kuat ya kejangan. Kalau mentah langsung, Bu. Ya, tapi harus hati-hati kalau habis. Jangan boleh jalan-jalan. Mencoba karena alergi. Oh gitu. Oke. Ya, dari tadi yang kita lihat di proses panen tadi, kira-kira ini size berapa, Mas? Harapan kita dia ada di size sekitar 35. 30-an ya, kepala 35. Kepala 3. Karena hari Selasa kemarin itu kita sampling dia di 26,5 gram, itu artinya di size 37 harapan kita sih. Ya, ya mudah-mudahan nanti kan setelah ini ada penimbangan dan di rata-rata mendapatkan hasil yang valid ya. Nanti akan kami susulkan, insya Allah ada datanya. Kemudian kalau waktunya, Mas, ini udah dibudidayakan berapa hari? Nah, itu lagi sebenarnya rata-rata budidaya udang itu dia di 60 hari itu sekitar 10 gram. 60 hari ya? Ya, terus kemudian sampai 90 hari itu biasanya naik paling pol itu di 16 sampai 20 gram. 20 gram. Tapi ini kita sekitar 90 hari budidaya, ini kita sampling terakhir itu sudah 26,5 gram. Nah, sehingga cepat sekali, luar biasa. Berarti ini 90 hari tadi, Mas? Ketika kita cepat itu artinya pertumbuhan dia semakin cepat. Yang kedua adalah harap diingat adalah yang namanya parameter dari suksesan atau enggak, namanya parameter pengeluaran dari listrik, budidaya macam-macam itu dia akan semakin sedikit gitu. Ini sempat kita hitung, jadi ini untuk petani-petani, tidak harus untuk perusahaan. Tradisional pun bisa gitu ya. Tradisional, modalnya nggak terlalu banyak. Baik, kemarin itu kita benur sekitar 1,5 juta, pakan habis 8,3 juta, listrik itu 5 juta, solar itu 3 juta, pertamax 1 juta, probiotik 1 juta, Viterna hampir 1 juta, kemudian ton itu juga 1 jutaan, itu total cuma 21 juta. Total dari budidaya awal sama lain-lain itu 25 juta, nah harapan kita nanti dapatnya sekitar 50 juta. Itu kalau 25 juta untuk 3 bulan, kalau untuk skala petani tambak-tambak itu sudah
saya Iya. pikir udah cukup lah. Cukup dan sangat bisa mereka mempraktekkan. Iya, Mas, ya. karena modalnya kita nggak harus Modalnya sangat nggak banyak. Kita kalau dan nggak bicara butuh luasan kolam yang besar-besar. kita gitu. bicara udang faname biasanya kita harus menyediakan 100 juta. 150 juta, ternyata dengan 25 juta pun kita bisa nanti Cukup. kita coba kita buktikan hasilnya seperti apa. Oke. Seperti itu yang saya. Baik, mungkin Mas Andri bisa memberikan apa pesan dan pesan Mas untuk mitra NASA dimanapun berada beserta mungkin para petambak yang juga menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Itu kalau pesan saya sederhana saja. Jadi kalau setiap kita budidaya udang itu kita ingat dengan barang-barang produk dari NASA. Yang pertama adalah ton, terus kemudian Viterna, terus kemudian Ada yang namanya tangguh. probiotik. Ya, probiotik ini. Tangguh. Karena dengan ini itu artinya kita seperti punya asuransi untuk udang, Wah, itu seperti itu. Kalau pesan saya karena saya sudah membuktikan, pesan saya seperti itu. Ini asuransi ketika kita budidaya udang seperti ini. ya. Baik, mitra NASA dimanapun berada, itu tadi mungkin penjelasan singkat ya berkaitan dengan pengendalian kita di air kolam dan juga biaya pengeluaran serta estimasi nanti pendapatan setelah menggunakan teknologi NASA. Ya. Mungkin kalau ada penimbangan ya di sana Ya, ada ya, ya, langsung ya. Nanti nanti kita bisa lihat. Tapi sebelum itu kita juga penasaran Mas dengan biaya pakan tadi. Iya. Nah pakan itu apakah diberi Viterna atau tidak Mas? Nah, Ini, Mas. kalau pakan itu kalau mau lebih bagus, Ya. itu dicampur Viterna juga. Tapi kemarin kita nyobanya yang dikasihkan ke airnya. Airnya ya. Oh. Nah, Jadi Viterna itu nanti fungsinya beda. Ketika dicampurkan ke pakan, otomatis dia akan langsung menstimulasi imun udang. langsung dari dalam. Ya. Oke, ya. Terus kemudian kalau ditebarkan di kolam, itu dia nanti mendukung proses dari Oke. si probiotik. Probiotik tumbuh. Ya. Hasilnya sebenarnya sama-sama menguntungkan untuk si udang, cuman jalannya beda. Nah, kalau mau lebih mantep lagi, ditambahkan ke kolam dia mendukung fungsi probiotik, kemudian dicampurkan ke pakan dia menstimulasi sistem Kesehatan imun udang. imun udang. Gitu. Dan dari total biaya produksi, Ya. pengeluaran untuk ini juga nggak banyak. Jadi sekitar Kira-kira berapa Mas? kalau sekitar 5% dari total biaya Biaya produksi. produksi. Tadi kan sekitar 20 juta, dia cuma sekitar 1 1 juta. Artinya dia nggak terlalu banyak juga. Oke. Itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu kawan-kawan sekalian. Nanti bisa kita saksikan langsung proses panen hingga nanti ada penimbangan di daerah di sana ya. Ya. Nggak jauh karena ini lokasinya Pandan Simo. Bagi mitra-mitra yang sudah pernah ke NASA melihat tambak udang, nah inilah tambak yang kita panen pada pagi hari ini dengan estimasi mungkin panen berapa ton ini Mas atau berapa kilogram? Ya, harapan kita paling nggak sekitar 6 kental. 6 6 kental, kental ya? pun nanti keuntungan kita udah 100% itu. Sudah sampai 100% tadi ya, nilainya Udah 2 kali nilainya lipatnya. 2 kali lipat lebih. Oke, jadi dalam waktu 90 hari Ya. kurang lebih kita bisa dapatkan estimasi nanti panennya size 35 dengan pendapatan kurang lebih sampai dengan 2 kali lipatnya atau 100%. Ya. Baik, mungkin itu dulu. Terima kasih mitra NASA dimanapun berada yang sudah menyaksikan live kita pada pagi hari ini. Nanti insya Allah akan kami lanjutkan juga dengan diskusi kesaksian. Silahkan nanti teman-teman bisa saksikan juga apabila sudah diedit selesai. Ada di YouTube channel PT Natural Nusantara. Bisa di subscribe, di like, dan dibagikan kepada mitra-mitra lainnya agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya juga. Terima kasih Mas Andri. Ya, sama-sama. Kita lihat juga langsung nanti di sana. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya, Semangat pagi. pagi.